sini aja boy.
Tidak boleh bully dulu. Tidak boleh. Tidak boleh bolos ini. Jangan membuat ribut di kelas. Jadi jangan ribut. Jangan ribut.
dibuat tidak nyaman. Dan yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi semangat perjanjiannya kayak gitu, kesepakatannya kayak gitu. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kamu tahu lah mana itu salah. Setelah upacara, kamu harus membeli atribut kalau tidak ada seperti dasi, topi, ya, topi kaki, dan jangan ulang lagi. Nah itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, ini diharapkan guru seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi kita tanya dulu siswanya. Kalau tahu, gimana siswa itu untuk memperbaiki diri? Tapi siswa kita itu masih belum terbiasa dengan metode seperti ini. Tahunya yang bisa digunakan adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau saya juga pernah melakukan itu. Kemudian ada juga saya tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir bisa berkata kamu berhak merasa begitu. Nah ini ya. Berarti kita ke depannya sudah tidak melakukan peraturan lagi, atau harus mengeksplorasinya kan? Iya. Memang kalau peraturan, kalau di kelas atau sekolah itu peraturan memang harus ada, Bu. Peraturan itu memang harus ada karena untuk apa ya? Supaya anak tuh, tapi untuk membuat ini tidak semua poin-poin harus disepakati dengan siswa. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu atau sekolah sama aja sih sebenarnya antara sekolah dan ini harus melibatkan siswa, guru ataupun warga sekolah. Biasanya kalau untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas setiap guru secara nggak sadar kita sebagai pendidik, sebagai guru itu sudah tersirat aturan, kesepakatan dan keyakinan. Sebenarnya dalam kita seharian di sekolah itu sudah tersirat. Cuma sekarang ini dari tersirat ke tersurat. Nah, tersirat ini kan harus ada nih buktinya di fisiknya, ditempel, terus ada momen timingnya sebelum belajar, terus sebelum ajaran baru kita bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sebenarnya sudah ada, sudah tersirat kita di keseharian kita mengajar, tapi belum. Masuk, mungkin dulu tuh lihat ini lantai, habis itu lihat di laci, harus dikeluarkan semua. Itu, tapi lu kasih waktu. Habis itu kan sudah nggak boleh makan ini. Nah, itu kalau nanti misalnya ada yang hidup, dikit-dikit, ya lu diamkan, lu hentikan dulu, habis kan. Nanti lawas kan, nanti kan kawannya yang tegur. Lawas yang ini gitu. Yang bilang bingung terus. Ya itu Kalau dia di antara kesepakatan guru mana yang kita sepakati?
Marisa Maklar. Ya nanti ada kesepakatan kelas ya, itu dibikin untuk kenyamanan semua yang masuk ke kelas. Tapi sebenarnya ya di setiap mata pelajaran kita tuh sebenarnya perlu ada kesepakatan kelas ya, supaya peserta ngajar juga nyaman juga gitu. Jadi harus berkaitan dengan kesepakatan. kita dibikin ya tadi jangan merasa kita Ada sanksinya itu. Tapi ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan sanksi dari pelanggaran kesepakatan kelas ya ada. Makanya tadi sifatnya yang disampaikan Bu Adri tadi fleksibel tadi, nggak sama. Hari itu juga kamu nggak bawa tugas, hari itu juga kamu keluar. Fleksibelnya kayak itu. Kenapa kamu nggak bisa tugas? Oh sakit, terserah sakit bulan atau ada gitu kan? Dan biasanya anak-anak rasanya sakit kayak gitu. Sakit, oh ya, berarti kamu nanti habis istirahat ini dikerjakan naik kan fleksibel waktu. Kenapa nggak bisa tugas? Aku sakit keluar now, gitu ya. waktu ada kesepakatan lalu kan belajar misalnya jangkut, ya kan? Itu kan pada hari itu juga. Iya. Ternyata kan ada sanksinya. Kalau itu kayak apa? Nah itu makanya sebelum kita mulai masa ajaran baru itu loh Pak, kelas pertama itu kita bikin kesepakatan pelajaran kesehatan kelas dengan konsekuensinya apa ya? Yang disampaikan Pak siapa Pak bagian itu memang setiap kita masuk kelas mereka disipil kan? Berbiasa. Yang masuk itu boleh lah, kesepakatan itu berubah-ubah. Nggak apa-apa kalau sampean kan harus disanksi. Oke, pembelajaran tadi ya kita kayak gitu Ya ya. kan gitu ya. Iya, hari ini kita ngobrol kesepakatannya apa ya Bapak Ibu ya. Bisa saya tanggapi tidak yang Kayak misalnya kita praktek bikin bangun ruang gitu kan, kelompok. Nah, bisa kita membuat kesepakatan pada waktu hari itu. dan langsung kesepakatan itu bisa berubah-ubah kalau bisa berbeda. Oke, kesepakatan kita pembelajaran hari ini satu tidak boleh ini, dua ini. Lalu konsekuensinya yang A, yang satu ini A, ini nanti konsekuensinya kalau kalian melanggar yang B, C, D dan seperti itu. Nanti minggu depan lagi kalau ketemu kesepakatannya bikin lagi yang baru. Kalau kesepakatan kelas memang itu sudah Ya. Kesepakatan kelas itu Sudah berubah. Oh, misalnya Bu, kesepakatan kelas sudah disepakati, ya tidak boleh makan minum dalam kelas. Cuman sering kita temukan anak yang itu aja makan minum dalam kelas. Sudah diberi sanksi, iya, sudah diberi sanksi masih aja. Lalu apakah perlu kita merevisi? Dipersilakan, diperbolehkan makan dan minum dalam kelas. Masalah kalau menjaga itu sih sanksinya apa? Itu lah nggak tahu. Udah diberi sanksi tetap ada. Udah diberi sanksi kan? ya bapak kasih waktu 5 menit untuk minum di sela-sela pelajaran. Bapak beri waktu 5 menit lah untuk minum. Semuanya, tapi Semuanya kita memberi sanksi. tapi semuanya kelas 5 menit. untuk kesepakatan bahasa baru direvisi. Tapi itu disuruh keluar malah senang gitu. Iya. Kita keluar malah senang. Ya, jadi kalau memang anak ibu aja yang melanggar, ya itu seperti ada barangnya gitu. Oke, Kasih waktu, habiskan dulu makan dan minummu, baru ikut pelajaran dan itu aja Pak. Tidak mengerjakan tugas, anak akan berdiri di depan kelas. Katanya seperti itu. Lalu karena dia kita fleksibel ya, jadi kita melihat alasan dia itu apa, kemudian kita ada buktinya dia, kita percaya, jadi hukuman itu kita peringan, tidak seperti itu. Mungkin oh ya udah kita beri waktu, kamu jangan nanti harus begini juga, mungkin Kita ini membicarakan kesepakatan kelas dan sebagainya.
biasanya kalau ada kesepakatan itu berarti kita punya juga ada sanksi, kesepakatan sanksi. Karena apa? Ya, kesepakatan itu kan bisa anak itu melanggar, sudah kita sepakati. Nah, kita sepakat ini ternyata dalam proses berjalannya ada yang melanggar. Kalau sudah ada yang melanggar berarti kita harus ada kesepakatan sanksi. Seperti itu kondisi tak cuma sekolah kita ya. Jadi banyak sekolah memang susah untuk mengubah budaya hukum itu untuk menjadi dengan cara manajer persekusi seperti itu memang susah Bu. Jadi tapi bukan berarti kita tidak belajar dengan nyaman, lancar, gitu kan? Karena di dalam satu kelas ini ada yang paham, setengah paham, tidak paham, itu disampaikan ke anak. Nah, sudah ada proses kesepakatan, apa sudah ya gitu. Dan memang sifat peraturan ini sakit, gitu loh, sakit memang. Makanya karena sakitnya ini, makanya ada kata tegas, otoriter, kan gitu. Nah, suatu lingkungan kalau nggak ada ketegasan, nggak ada keotoriteran, ya tadi akhirnya kan kamu, gitu kan. Sama kalau memang kita tuh sudah membudaya Bu, penghukuman itu sudah membudaya, sedangkan kita sekarang kurikulumnya tidak seperti itu dan kita mengharapkan aksi itu tuh tidak hanya sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun itu masih konsekuensi yang dilakukan itu mereka menyadari sendiri. Makanya di sini ada segitiga restitusi untuk menyadarkan mereka tahu anak-anaknya nggak bawa nggak jangan tugas sudah seminggu nanti ibu kasih tugas biasanya kan anak itu seperti itu ya Bu tahu alasan kamu apa melakukan itu nah kan kita ada alasan jadi alasan kalau alasannya memang urgent kita kan bisa ke depannya atau selanjutnya kita kan bisa tahu kalau seperti main HP nongkrong dan sebagainya nah itu kan bukan tidak bisa ditolerir lagi ya sebenarnya tidak bisa dimaklumi kalau kita ini sebaiknya melihat alasan anak dulu setelah itu kita bisa mengambil keputusan. Pak mengatakan Pak mengatakan itu yang bisa terjadi. Nah itu dua saja itu contoh kesepakatan kelas yang belum saya masih. Ya jadi memang kesepakatan kelas itu harusnya kita ingatkan setiap kita masuk. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam meramaikan diskusi ini. Oke, semoga kita mendapat kesepakatan yang tidak ada revisi lagi ya Pak Ibu ya. KPPK sebelum revisi resal Oh iya. Biasa ya, kalau PPKN. Terima kasih untuk waktunya bisa berada di sini. Saya